Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak solih dan solihah? Semoga sehat walafiat ya. Sebelum belajar, yuk kita sama berdoa agar mendapat kemudahan dalam mendapat ilmu serta apa yang kita terima dapat bermanfaat. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Apa saja yang kita pelajari kali ini? Kali ini kita akan belajar tema 6 subtema 3 tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia, keragaman agama dan tempat ibadah di Indonesia, karya seni kolase, montase, dan mozaik. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Coba kalian amati peta-peta berikut. Peta-peta tersebut dinamakan peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi khusus. Peta pertama menunjukkan peta persebaran sumber daya alam tumbuhan di Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan tanaman hutan. Peta yang kedua menunjukkan peta persebaran sumber daya alam hewan di Indonesia. Sumber daya alam berupa hewan terdiri atas hewan liar dan hewan ternak. Peta ketiga menunjukkan peta persebaran sumber daya alam tambang di Indonesia. Barang-barang tambang yang tersebar di wilayah Indonesia antaranya ada minyak bumi, batu bara, tembaga, besi, timah, dan sebagainya. Banyak sekali bukan sumber daya alam di Indonesia? Untuk tetap menjaga kelestarian dan membantu para pelestari lingkungan dalam meraih cita-citanya, kita dapat memanfaatkan barang bekas atau tidak terpakai di lingkungan sekitar. Salah satunya dengan mendaur ulang barang-barang bekas pakai yang berasal dari rumah untuk membuat karya seni rupa. Bagaimana caranya? Kita bisa membuat karya seni mozaik, kolase, ataupun montase. Masih ingatkah kalian apa itu mozaik, kolase, ataupun montase? Mozaik adalah karya seni yang menggunakan bahan dari kepingan-kepingan yang sengaja dibuat dengan cara dipotong-potong atau sudah dibentuk potongan. Selanjutnya, kolase adalah karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan aneka bahan yang dipotong dan ditempel pada permukaan gambar. Sedangkan montase adalah karya seni rupa yang dibuat dari berbagai foto atau gambar jadi yang digabungkan dengan gambar tangan. Berikut salah satu contoh karya seni montase. Karya seni ini menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai keragaman agama dan kegiatan keagamaan yang sangat beragam. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bentuk tempat ibadah setiap agama juga memiliki ciri khas. Mari kita pelajari tempat-tempat ibadah di Indonesia. Yang pertama adalah masjid. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Ciri khas masjid biasanya terletak pada bagian atapnya. Masjid sering dihiasi dengan kaligrafi. Kegiatan diskusi, kajian agama, ceramah, belajar Al-Quran, dan perayaan hari besar biasanya dilakukan di masjid. Yang kedua adalah gereja Katolik. Gereja Katolik adalah tempat ibadah umat Katolik. Ciri khas gereja Katolik adalah menggunakan salib dan patung Yesus. Selain itu, ada juga patung-patung orang suci seperti Bunda Maria dan Santo Yosef.
Kegiatan-kegiatan keagamaan seperti misa ekaristi biasa dilakukan umat Katolik di gereja tersebut. Yang ketiga adalah gereja Kristen. Gereja Kristen adalah tempat ibadah umat Kristen. Ciri khas gereja Kristen adalah salib berupa palang tanpa patung Yesus. Bangunan gereja tradisional seringkali memiliki sebuah menara atau kubah. Kegiatan-kegiatan keagamaan seperti kebaktian biasa dilakukan umat Kristen di gereja tersebut. Yang keempat adalah pura. Pura adalah tempat ibadah agama Hindu. Ciri khas pura adalah pelinggih Meru, yaitu menara dengan atap bersusun tinggi menyerupai pagoda. Terdapat beberapa jenis pura yang berfungsi khusus untuk menggelar beberapa kegiatan ritual keagamaan Hindu. Yang kelima adalah wihara. Wihara adalah tempat ibadah agama Buddha. Ciri khas wihara adalah di dalam wihara terdapat satu atau lebih ruangan untuk penempatan altar. Bentuk bangunan dan warna wihara biasanya hampir sama dengan kelenteng. Wihara digunakan untuk melakukan segala macam bentuk upacara keagamaan seperti peringatan Hari Katina. Yang keenam adalah kelenteng. Kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut agama Konghucu di Indonesia. Ciri khas kelenteng adalah bangunan kelenteng umumnya bernuansa arsitektur Tionghoa. Bangunan biasanya didominasi dengan warna merah dan kuning. Berikut adalah nama-nama hari raya keagamaan dan juga kitab suci agama di Indonesia. Sekian dulu belajar kita hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.